Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan, dan anak-anak yang saya kasihi. Bagaimana kabar kalian? Ya, saya yakin kalian semuanya selalu mempunyai hari yang sangat menyenangkan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar kita hari ini, mari kita awali dengan devotion. Mari kita sama-sama angkat pujian, jadikan aku indah. Setulus karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, Engkau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu membawa ucapan syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu semalam dalam tidur kami. Engkau memberikan kenyakan dan membangunkan kami kembali di pagi yang indah ini, dengan memberikan udara yang segar untuk kami nikmati di hari ini. Sebelum kami melanjutkan kegiatan hari ini ya Tuhan, kami ingin belajar sedikit dari firman-Mu. Urapi kami supaya kami lebih sungguh-sungguh belajar. Bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Lukas 22 Amin. ayat 24-38. Saya akan membacakannya. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa, pemerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani, bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapakah yang mempunyai pundi-pundi
hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia tidak akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Katanya mereka, Tuhan, ini 2 pedang, jawabnya. Sudah cukup. Perikop hari ini, hasrat menjadi yang terbesar. Banyak orang berhasrat ingin menjadi yang terbesar. Alasannya orang besar pasti identik dengan kekuasaan. Polemik tentang hal ini kian jelas terlihat dalam sebuah organisasi yang sedang mengalami transisi kepemimpinan. Ketika sang pemimpin pergi atau berganti, segenap anggota akan bergumul perihal penggantiannya. Tak jarang fase ini akan membuat sesama anggota tim akan saling bergesekan antara satu dengan yang lainnya. Hal serupa pun terjadi di antara para murid. Mereka mulai bersoal tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Pada kesempatan itu, Yesus mengajarkan kepada mereka sebuah prinsip yang paradoks namun penting, yaitu tentang pemimpin yang menjadi pelayan. Secara khusus, Yesus menaruh perhatian istimewa kepada Petrus karena ia begitu percaya diri sebagai murid yang paling setia. Yesus menasihati Petrus agar berhati-hati karena iblis telah mengintainya. Kemudian Yesus menekankan sesuatu yang lebih penting, yakni tentang penggenapan nubuat kepada anak manusia. Yesus ingin agar mereka mempersiapkan diri karena ia sedang menggenapi karya penyelamatan Allah. Murid-murid tampaknya tidak menyadari hal ini. Mereka hanya sibuk mempersoalkan siapa yang terbesar dan berfokus pada diri sendiri. Akibatnya mereka lupa mengenai apa yang sudah Yesus katakan tentang dirinya. Bukankah tingkah laku kita pun seperti murid-murid itu? Kita seringkali hanya berfokus pada keinginan dan kebutuhan sendiri. Meski sudah tahu apa yang menjadi keinginannya, kita melupakan pesanan dari dan isi hati Tuhan. Sebagai murid Kristus, sikap seperti ini tidak bisa terus dipelihara. Seharusnya kita tetap percaya kepadanya dan menempatkannya sebagai prioritas utama. Sebagai murid Kristus, kita sudah seharusnya lebih mengutamakan kerinduan Allah dibandingkan keinginan dan hasrat manusiawi kita. Tuhan sudah mengajarkan agar kita tidak hanya berfokus pada hasrat sendiri. Karena itu kita harus berfokus pada firman-Nya dan mengutamakan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk tidak hanya berfokus pada hasrat sendiri, melainkan berfokus pada firman dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas belajar mengajar kami hari ini, sertai dalam pelaksanaan MIT, supaya berjalan dengan lancar. Kami dapat mengerjakannya dengan jujur dan bertanggung jawab, sertai juga dalam belajar online kami hari ini supaya tidak ada kendala, sehingga Bapak Ibu guru dan anak-anak dapat bekerja sama dengan baik dalam proses belajar ini. Kami juga menyerahkan ya Bapa, bangsa dan negara dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu ya Bapa, negara kami saat ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Negara kami terkena wabah virus corona di dalam masyarakatnya. Maka dari itu, Bapa, kami mohon urapan-Mu untuk memulihkan keadaan ini seperti semula. Untuk saat ini ya Bapa, biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan para pasien yang sudah positif. Jamahlah dia ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam proses penyembuhan virus ini. Berkati juga para medis yang menjadi pahlawan dalam hal ini. Tuhan yang akan sertai memberikan kesehatan dan perlindungan dalam pekerjaannya. Dan untuk kami, biarlah kami tetap berjaga-jaga dan menaati semua anjuran yang diberikan pemerintah supaya virus ini akan segera berakhir. Terima kasih ya Bapa, inilah seruan doa kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu saja. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.